mau nggak? Demikian juga dalam surga itu langsung nggak mau persiksaan langsung masuk ke surga. Begitu kebotolan kamu di mana sih kamu kok botol banget sih? Kamu kenapa nggak mau ngikutin itu yang Maryam yang kau bilang itu kan diangkat semua ke surga, ikutin aja. Kan nggak masalah. Kau buat kejahatan, nggak mau. Kau buat kejahatan, nggak apa-apa. Kau nggak mau. Saya mau ya langsungnya langsung ke surga. Apa bedanya sekarang langsung ke surga sama nanti disiksa dulu kan? Toh akhirnya endingnya sama-sama ke surga kan? Sudah saya bilang. Sama-sama ke surga. Contoh kita dunia ini aja nggak mau ada miskin dulu langsung mau kaya. Hidup miskin 10 tahun aja sudah menderita. Hidup dunia ini jangankan disiksa, hidup miskin aja sudah menderita. Contoh di dunia ini, apalagi disiksa. Iya, supaya nggak miskin kau membuat kejahatan kan enak. Itulah. Iya. Contohkan di dunia ini. Iya, supaya nggak miskin kau buat aja supaya cepet kau melakukan kejahatan. Ya kan kak kaya, kau kan bisa begitu sama aja kan? Ikuti, kau mau nggak mau miskin di dunia, ya kan? Ku dengar tadi, kau mau pinginnya langsung kaya, langsung buat kejahatan, korupsi atau apa, itu gimana? Saya contohkan kita hidup di dunia ini kawan, contoh ini ya, saya orang hidup menderita miskin aja sudah menderita nggak mau, sudah menderita lahir batin, apalagi selamanya di neraka. Maka dari itu tadi yang kami mau itu langsung ke surga tanpa penyiksaan. Botol dipelihara. Maka dari situ tadi dimana letak kasih Yesus kepada umatnya. Orang sudah mati-matian membela dia, setelah mati dia berbuat dosa masuk neraka. Itu namanya Tuhan kalian itu tidak maha pengasih, tidak maha penyayang, dimasukkan kekal selamanya di neraka. Iya sudah aku kasih contoh tadi ya. Orang yang disalib di sebelah kanan Yesus itu kan orang penjahat, orang yang berbuat jahat besar. Dia kasihan, dia mengaku Yesus Tuhan, percaya. Itu bukti kasihan Tuhan Yesus itu. Diangkatlah dia bersama ini kau bersama aku ke surga, ke Firdaus. Itu kasihnya itu. Nggak usah pengen bukti. Kau tanya bukti. Sekarang mana bukti? Sebentar. Rudi Yohanes pernah saya tanya. Rekamannya masih sabar dulu. Nanti akan saya upload YouTube ya. Nanti ya silakan dia upload YouTube, tulis surat kabar nggak apa-apa. Rudi Yohanes bilang gini. Ya apa-apa. Dengar dulu keterangan si Robin Hood, gantian dong. Baik, maka itu Bang Rudi, saya ini bukan asumsi, tapi atas pernyataan Bang Rudi sendiri, saya tanya dulu kan, orang Kristen yang mati berdosa sebelum bertobat, itu Bang Rudi bilang ke neraka. Nah, yang saya tanyakan, kalau benarnya ke neraka kekal selamanya, di mana letak kasih sayang? Mana aku bilang begitu, itu kau tambah-tambahi. Oke, lanjut dengan Robin Hood dulu ya. Tapi bergantian dong Erik. Sekarang Robin Hood, coba dijawab Robin Hood. Silakan. Ya. Soal tadi orang berdosa, apakah Yesus tadi mengampuni? Ada buktinya. Aku pakai dalil, ya, ada di saya lupa Bang ya, nanti ada ayatnya itu, ya. Orang yang di sebelah kanan Yesus, ya, itu ada dalil nanti ada nggak asumsi ya. Orang di sebelah kanan Yesus itu penuh dengan dosa, ya. Dia penjahat kelas kakap. Ya, karena dia mau bertobat, ya, dia berkata, jika engkau menjadi raja, ingatlah aku, ya Tuhan Yesus. Apa Yesus lakukan? Dia mengasihi. Itu buktinya. Nah, sekarang pertanyaanku kepadamu, ya Bang Erik, apa bukti kasih Allah kepada umatnya? Coba tunjukkan di mana ayatnya. Ada buktinya enggak? Jawab pakai dalil ya. Dalilnya di mana? Buktinya kan ini kan, tahu nggak? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Itu kan bukti dalil satu kan? Satu. Nah,
buktinya gini, orang Islam Bukti yang nyata siapa yang pernah dikasihi? Kasih seperti contoh itu loh. dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Iya, klaim aja itu. Buktinya nyata apa? Kasih bukti nyata dong. Kalau nggak bisa aku yang buktikan, oke? Oke, dengarkan ya. Kau baca di surat Al-A'raf ya. Adam saja ya, itu yang tobatnya diampuni malah diusir ke surga. Bagaimana kau sendiri aja nggak tertulis? Adam yang tertulis ya di kitabmu ya. Tobatnya diampuni nih, tobatnya diampuni. Beda kalau Yesus tadi, orang yang disalib sebelah kanan Yesus bertobat, diampuni. Tapi langsung dimasukkan ke Firdaus, ke jannah. Nah ini Adam, kau baca nanti ya surah Al-A'raf ya. Adam saja yang namanya tertulis di kitab suci, tobatnya diampuni, kok malah diusir dari surga. Mana kasih Allahmu? Ini bukti loh, saya ngasih bukti. Kau kalau tadi kau hanya bilang Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mana buktinya? Coba kau jawab lagi, yang benar. Silakan. Sudah saya bilang buktinya tadi kan Allah akan mengeluarkan seluruh manusia yang sudah beriman kepadanya setelah disiksa di neraka, dia akan diangkat ke surga dengan atas keimanan kepada Allah. Siapa orangnya? Siapa orangnya? Buktinya mana? Selamanya di neraka. Mana buktinya? Enggak ada kau tadi. Tuhan, kawan, untuk apa menyembah Tuhan yang nggak kasih kepada umatnya? Tinggalkan aja Tuhan yang nggak Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Gimana sih? Tadi sudah dikasih ayatnya. Orang yang disalib sebelah kanan Yesus itu ada di Lukas, di Matius ya. Itu dikasih oleh Yesus. Itu bukti. Saya bilang orang yang berdosa, kawan. Jangan lari kemana-mana. Saya nggak kemana-mana. Saya ikuti kamu. Jangan Kau minta bukti nggak bisa. Tapi aku malah kasih bukti. Ya, Adam di kitabmu itu orang yang berdosa. Ya, karena aku sudah berbuat zolim, kata Adam begitu. Nah, kemudian Allah mengampuni, tobatnya diterima. Kok malah nggak dikasihani, tetap di surga malah diusir? Gimana itu? Apa itu kasih Allahmu begitu? Kasih dong, karena dia sedang mengampuni orang berbuat dosa tadi, masih diampuninya. Cuma Adam tadi memang tidak. Allah itu kan memang untuk menjadikan manusia untuk khalifah di bumi ini. Sudah tertulis. Aku akan menjadikan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Iya, enak mana? Enak di surga apa di bumi? Enak mana coba? Enak tujuan akhirnya itu apa sih? Memang sudah tertulis Adam itu akan diam di bumi. Memang sudah tertulis. Maka dari Iblis sebenarnya yang mau jadi khalifah, maka dia nggak mau sujud pada Adam. Memang sudah tertulis Adam itu memang akan jadi khalifah di muka bumi ini. Itu memang sudah rencana Tuhan, kawan. Kamu itu yang botol. Sudahlah, nggak usah pakai botol-botol. Botol-botol gitu, begini ya. Jadi kau nanti diterima tobat kau juga jadi khalifah juga kau di bumi. Saya pesan kepada kamu ya. Surga. Baru deh. Iya, nanti kalau tobatmu kau akan dikembalikan ke dunia lagi. Ya. Lebih baik sembah Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tinggalkan buktinya nggak ada. Yang nggak Maha Pengasih dan nggak Maha Penyayang. Percuma. Buktinya nggak ada. Siapa yang sudah masuk orang Islam ke surga? Adam tobatnya diterima, diusir. Tahu nanti tobat kau diterima, diusir juga. Khalifah terus kalian di muka bumi. Baru deh, jangan salah. Nanti kita masuk ke surga itu nggak ada lagi yang dosaan. Dosa itu di bumi, Bung Rudi. Kalian tuh salah. Itu sekarang ini. Itu Adam mana ada dosanya kan dia diampuni. Iya, memang sudah. Kalau ibu disuruh ke bumi jadi khalifah, kalian juga jadi khalifah juga. Kejadiannya itu di surga loh. Iya. Kejadiannya nggak di bumi loh. Tadi kau bilang nggak ada maaf-maafan, nggak ada maaf-maafan. Itu kejadiannya Adam di surga loh.
Gimana sih? Itu kejadiannya di surga loh. Katanya nggak ada maaf-maafan lagi. Itu dimaafinnya di surga loh, Adam itu. Gimana kau itu? Kau bilang nggak ada, sudah nggak dimaafin lagi di surga. Adam di surga itu dimaafinnya. Kan Ruby bilang tadi kan, dosa saya di surga. Nah, untuk depannya Ruby, dosa itu cuma di dunia, nggak ada lagi di surga dosa-dosaan Bang Ruby. Itu. Ya makanya diusir kau ke bumi nanti lagi jadi khalifah. Tuhan yang nggak maha pengasih, maha penyayang. Carilah Tuhan Islam yang maha pengasih, maha penyayang. Cuman nggak mau, hanya klaim aja, nggak ada bukti. Yang maha Nggak mau. Mana buktinya? Mana buktinya kalau kita menyembah Allah yang maha pengasih penyayang itu ke surga? Mana buktinya? Sudah ada nggak orang bilang tadi kan. Mana siapa yang sudah wakil Islam yang sudah ke surga siapa? Coba tunjukkan. Mana tertulis di Alkitabmu, di Quranmu kalau ada orang Islam yang sudah ke surga. Kasih tunjuk. Ada. Sini. Ada Nabi Idris. Nabi Idris mana? ada. Di ayat berapa? Ayat berapa? Coba buka berapa? Nabi Idris ada masuk surga. Idris di langit keempat. Ada, cuma kamu cari Nabi Idris. Iya, tertulis di mana? Surah berapa? Ya. Biar aku buka surah berapa. Nanti kalau kami tunjukkan orang Kristen sudah ada wakil di surga. Langsung kubacakan di sini 2 Korintus 12 ayat 2. Siapa wakilnya? Ada. 2 Korintus 12. Itu siapa? Kalau saya, ya paling tidak ada orang Kristen. Dan itu aku memaknai orang di sebelah kanan Yesus. Siapa kan orangnya? 14 tahun yang lalu. Berarti waktu kisah sebelum, ya itu orang yang sebelah kanan kali Yesus. Kalau mana uzubillah min zalik, Yesus bilang orang. Ya katanya jadi selama ini kalian lima manusia aja. Loh, buktinya ada. Kamu bilang buktinya ada manusia yang ke surga. Berarti selama ini kalian lima manusia. Sekarang mana dalilnya wakil muslim? Mana kamu surah bilang berapa? Tadi kan sudah surah ada berapa? manusia wakil kami surah berapa? Pakai dalil. Ya mana dalilnya? Mana dengarkan dulu. Kamu bilang tadi sudah ada wakil kami di surga yaitu Yesus. Jadi selama ini kalian nyembah manusia, berarti kamu sendirinya bilang manusia. Yang disalib di sebelah Yesus, bukan Yesus. Yang disalib di sebelah kanan Yesus, orang yang disalib sebelah kanan Yesus. Itu dijelaskan oleh Paulus ya di 2 Korintus 12 ayat 2. Jelas ada buktinya. Nah, kau mana coba surah berapa? Coba aku buka, aku bantu. Coba sini. Siapa wakil muslim yang sudah di surga di jannah? Andal. Oh jadi lu surga kayak wakilannya. Koplak. Kok sudah pakai wakil iya. Gimana? Kau minta aku untuk menyembah dia. Emang buktinya nggak ada. Ya buktinya nggak ada, mana aku mau. Oke dong. Ya jelas lah. Kan sesuatu itu harus ada contoh barangnya. Kalau nggak ada contoh, kau mau beli barang. Ya, nggak ada contohnya. Nah terus mana mau percaya saya? Masuk surga kayak wakil-wakilan, wakil rakyat. Ya jelas lah. Wakil presiden. Ya jelas. Ya jelas lah. Saya ya jelas lah. Kalau mesti harus ada wakilnya lah, ada contoh barangnya lah. Kalau nggak ada contoh barangnya, masa yang nggak jelas itu di mana repot nama musuh keledai. Dasar roten lucu, memang hotel pengelawak-lawak. Aku wakil-wakilan. lucu. Maksudnya iya, lucu karena kok nggak bisa tunjukkan wakilnya. Ini ya didengarkan 277 orang. Oh ya mantap ini, mantap. Oh ya 278 juta ini, jangan salah. 281 naik ini. Kita lihat ternyata nggak ada wakilnya di sana. Baru kali sandal. Oh iya, ada sandalnya Bilal. Jangan
Pulang surga jadi jangan-jangan jadian. wakilnya itu sandal. Nanti jangan-jangan sandalmu tuh yang hilang di masjid. Kalau pas Jumat sudah naik ke surga. Masih sudah Lama-lama ini. wakil-wakilan. Aduh, lucu. Iya. Nah itu Penerimaan. buktinya ada wakil sandalnya Bilal itu. Sandalnya tapi bukan orangnya tapi sandalnya. Ya, itu sandalnya wakil bukan? Wakilnya Koplak. Kok surga ya, wakil. iya kopla ini sandal yang jadi Ya, bukan betul. orangnya tapi sandalnya. Bukan orangnya, Baik, sandalnya tapi Aku sudah ngantuk kali tadi, jadi ketawa. kawan, yang ada itu ialah, yang ada itu wakil presiden, yang ada wakil rakyat. Itu yang adanya bukan. iya sama presiden nanti yang naik di istananya sandalnya presiden. Berarti ya begini Bukan ya. orangnya yang memerintah sandal. Begini ya. Sandalnya presiden. Yang jadi presiden ternyata sandal. Kawan, begini ya. Berarti kalau Aduh sakit perut. Ternyata kita ke istana Merdeka itu ya, ke istana presiden. Adanya sandal. Kawan, begini ya. Izinkan saya ngomong begini ya. Silakan. Begini ya. Untuk wakil rakyat ya, yang namanya wakil rakyat itu ya, kita tidak berhak lagi ngomong di parlemen. Yang ngomong itu wakil rakyat. Berarti kalau ada wakil kita di surga, berarti kita masuk lagi ke surga karena ada wakil kita di sana. Koplak. Itu arti wakil. Sudah kita wakilkan. Berarti kamu nggak masuk lagi karena ada wakil kamu di surga. Iya. Berarti nanti kalau di DPR yang sidang sandal. Ya kalau ada sidang DPR yang datang sandalnya aja. Nah, itu. Kena terus ya. Kita nggak boleh masuk kita nggak boleh masuk parlemen itu. Iya, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Sandalnya boleh tapi sandalnya boleh. Sandalnya boleh. Ada wakil kita di surga. Kita nggak berhak. Iya. Bagaimana iman kalian? Iya. Maksudnya wakil itu contoh orang Kristen yang sudah masuk surga. Sekarang kau tunjukkanlah orang Muslim yang sudah masuk surga. Kau bilang Idris itu masih di langit keempat. Dan di surah Maryam 56 itu hanya mengatakan dia orang soleh. Tapi ke surga belum tahu. Ayo lanjut. Gimana Bang? Bisa nggak meyakinkan aku supaya nyembah dia? Ternyata nanti kalau aku nyembah dia, sandalku yang masuk ke sana. Bukan aku. Rugi dong aku. Mana sandalnya udah buluk-buluk lagi. Gimana Bang? Ya. Berarti ya, kalau berarti saya kasihan sama kalian ya. Berarti kalian itu nggak masuk surga karena ada wakilnya di sana. Berarti percuma kalian dong, pasti kalian ke neraka. Karena wakil saya sudah ada di surga. Kayak itulah kalau pakai wakil-wakilan. Percuma berarti. Kalau ada wakilnya itu ada contoh barang. Saya mau. Berarti nanti saya ada bukti bisa aku ke surga. Gitu. Lah kau sudah saya bilang tadi yang ada malah sandalnya. Nggak paham ini. Ya gimana kalau aku nanti ke surga bukan aku tapi sandalku. Gimana dong? Akunya kemana? Bang, tolong Bang. Bisa nggak menjamin aku yang ke surga bukan sandalku? Bisa nggak kasih bukti orangnya bukan sandalnya? Coba Bang, kasih dong. Gimana Bang? Bang Erik. Apa? Iya, kasih contoh. Bang, kasih dong contoh barang supaya aku nanti percaya gitu loh. Ya,
Itu nggak penting begini gini. Lo penting lo Dengarkan saya bang, ngomongnya. penting bang. Tolong jelaskan kawannya, tolong jelaskan ya. Tolong jelaskan tentang saya bilang tadi ya. Kan saya bilang tadi kan, wakil kita sudah ada di parlemen. Kita nggak berhak lagi masuk parlemen itu, gedung itu. Karena suara kita sudah kita wakilkan kepada anggota dewan. Berarti kita nggak masuk gedung parlemen tadi. Demikian juga kawan, sama seperti kalau sudah ada wakil kita di surga, berarti kita nggak masuk surga lagi. Karena sudah ada wakil kita. Begitu logikanya kawan. Ya, kan wakil itu kan nanti juga gantian kan, diganti juga ada orangnya, gantian. Nanti kita juga gantian, kalau ada ya ditambah lagi kalau memang kurang. Tapi paling tidak bang, contohnya ada bang. Nah sekarang kalau kita masuk parlemen, ternyata yang ada sandalnya gimana bang? Nggak ada orangnya. Masa sandal? Gimana bang? Coba kasih contoh lah bang. Contoh siapa orangnya? Wallahu alam. Jawaban tertinggi. Tertinggi sudah, ya sudah, mantap. Oke Pak Erik, udah bisa istirahat ya. Udah, saya mau tidur. Ya, terima kasih Pak Erik. Hati-hati, jangan lupa minum obat batuk atau kerongkongan ya. Nah, jangan lupa ya, pilih Ya. antara Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang tadi. Jangan milih Ya. Tuhan yang nggak Maha Pengasih, nggak Maha Ya. Penyayang itu mah. Selamat Ya, malam. biar sendal masuk surga. Aduh, masa mau kita pilih yang sendal masuk surga? Bagus kita pilih yang manusia masuk surga. Aduh. Halo Robin Hood, apa lagi yang mau disampaikan? Silakan. Malam Iya, ini Bang. kalian menghibur sekali ini kuliah. Iya bang, terima kasih. Iya, Robin Hood bang, bukan Robin Hood. Oh iya Robin Hood. Yang ngotot saya seneng. Iya. Oh ini ada nih, coba. Oh Pak Damai Kasih ada. Tunggu kita dengar dulu Pak Damai Kasih ini apa. Iya naikkan bang. Ya, Ya. terima kasih. Halo Pak Damai Kasih, selamat malam. Koplak. Masa disuruh kita ngikut sandal ke surga? Aduh. Ya gara-gara si in the way itu toh, koplak. Saya Robin Hood loh, bukan The Way. Bang. Aku suka tadi kata-kata terakhir gini lah, sama Om Robin Hood. Allahu alam. Alam. Jawaban tertinggi itu. Gak ada lawannya itu lagi. Stop semua debat. Gak ada mematahkan kata-kata itu. Tapi lucu tadi. Memang saya kan nyimak di YouTube dulu kan. Saya dengerin di YouTube. Katalah masuk ke TikTok, tak ngobrol sama senior lawak-lawak ini. Giringannya The Way kok ya mantuk nono. The Way giringannya kurang jelas mana, giring lagi enak itu tadi. Aduh. Jangan. Itu kan toh. Apa memang sudah memang dibuat thumbnail lawak-lawak seperti itu toh, Lai? Iya. Judulnya. Takutku kalau DW melanjutkan tadi, kalau pingsan dia siapa yang tanggung jawab? Stroke iya, bang. Pecah pembuluh darah. Iya, nggak tega aku. Nanti kita yang tersangka, Bang Rudi sama aku. Iya. Gimana? Halo Pak Damai, suaranya nggak ada. Tapi kadang itu nganu ya, orang-orang nggak gitu kalau sudah dimatikan kunciannya, terus senjata andalannya ad hominem itu loh, ad hominem, nyerang pribadi. Oh, iya. Saya tuh paling kadang ketawa loh, nggak bisa membantah dengan suatu tulisan yang di bukunya dia, terus dia masuk dalam tempat kita, bedah-bedah kitab kita, dijawab, nggak bisa membantah lagi, terus ad hominem, pribadi nyerang pribadi. Nah itu kadang itu, aduh jabang bayi. Manusia-manusia seperti ini tuh, piye gitu loh. Ya bener
bener kalau pengen cerdas ya minumlah kencing unta itu biar cerdas. Kacau orang-orang ini kadang. Kayak Sugi itu dengan gerombolannya. Ngatain Kristen nyembah bangkai, nyembah Bener. penya itu orang ini koclok. Iya. Kok nggak bisa menjawab dengan argumentasi yang cerdas, nyerang tempat apa yang kita sembah. Nah, kita aja nggak mau masuk ke sana kok. Masuk ke sana pun ya kita istilahnya ulo marani gebuk. Apa ya duwe ya? Ulo marani gebuk ya apa bahasa Indonesia ya? Ah, ini loh. Apa? Iya, iya, ular apa ya? Ya, apa yang lebih tepat ya? Kita mati-mati konyol lah istilahnya gitu. Iya, mati konyol lah gitulah Mati ya. konyol. Kalau kita melawan balik dengan ad hominem kepada tempatnya dia, kita mati konyol gitu. Makanya ya ada kesempatan dialog dengan dia seperti ini ya kita buka langsung, kita kalau perlu ya kita bongkar, asal ada lawan dialognya. Kalau nggak ada lawan dialognya jangan sekali-kali kita seperti itu loh. Like orang-orang ini tuh kadang Tapi kita aku sering mencoba masuk membayar. juga. Aku Gimana, sering masuk gimana? juga Bang DKC. Aku juga pernah masuk ke roomnya mereka juga. Itu mereka juga banyak juga akhirnya mereka yang nggak mampu kitanya dikit gitu loh. Kita pakai data, nanti kita dibilang penghujat, kita dibilang penistaan. Aku sering masuk juga ke room-room mereka, hanya mau meluruskan padahal. Meluruskan framingan mereka, tapi kemudian kita malah dibilang nanti penghinaan, penghujatan, dan repot. Bener. Serba Iya, gitu. salah ya. Ya, puji Tuhannya kan, nah saudaraku Lerudi ini kan ada dialog tadi, Om Dewe sama sampean. Iya. Jadi Om Rudi ini kan memberikan fasilitas, jadi enak. Teman-teman mau seperti apapun selagi ada lawan debatnya, dan untungnya ya bukannya apa-apa. Nek bahasa Jawanya kurang jangkep lah tadi orang itu kelihatannya. Jangkep itu dalam bahasa Jawanya kurang genap. Iya, Nafsu kuat, tenaga kurang. Masuk, ya kan? Tapi nggak bawa data, nggak bawa peluru. Ibarat orang itu perang, ya. Tapi nggak bawa senjata, nggak bawa peluru. Ya ditembakin, nggak bisa apa-apa sudah. Akhirnya yang keluar apa? Ya ad hominem tadi. Enggak, tadi saya kan masuk pas ada satu pertanyaan Om Dewe sama si orang itu, sama Lerudin Pali, kaitannya dari tempatmu yang masuk surga. Itu ceritanya gimana kok bisa masuk ke alur pertanyaan seperti itu, bagaimana kalau boleh tahu? Asik itu. Dia mengusulkan sama Robin Hood. Gembala Tuhan yang pengasih penyayang. Kamu nanti dibawa ke surga. Datang Robin Hood. Memang siapa yang sudah ke surga kalian? Dibilangnya Idris. Idris di mana ayatnya? Enggak bisa ditunjukkannya. Ada ceritanya Idris. Baru cerita surga lah mereka datang Robin Hood. Sandal yang laku. Om Dewe neng kulit yo sadis kurang ajar gitu. Idris itu di tempat saya itu juragan petele di pasar Peterongan. Om Dewe tahu itu pasar Peterongan itu juragan pete terkaya Om Idris itu. Kalau di tempatku ini Taylor pembuat ini pakaian Idris. Enggak tukang pangkat. Oh, ada juga ya. Tukang pangkat. Aduh. Tapi ya ampun, aku nek lihat di TikToknya dia itu ya, wah gila. TikToknya siapa? Ya itu toh, kelompoknya itu toh si Sugi Profesor Sugi ngomong itu. Ya Sugi Kristologi. Enggak jelas Kristologi enggak. Bukan Kristologi. Enggak, makanya aku bilang Kristologi. Tolol Kristologi. Oh iya. Ya ampun, kata-katanya jabang baik.
kebun binatang apa semua keluar sambil ngering kadang. Aduh, orang-orang ini. Karena mayoritas itu. Iya. Apa lah? Karena mayoritas. Jadi mereka Iya. merasa apapun yang dibilangnya ya enggak terjamah hukum loh. Bagian dari orang gila itu pasal 44 ya Bang ya. 4 ya. Wah, sekali aku tadi ketawa. Aduh, setengah mata aku. Sampai batu-batu itu sampai selana. Enggak, ikuti Mati dia aku terus. nggak tanggung jawab loh. Bilang. Enggak, aku ikuti narasi Dimarahin dia. istrinya kayak dia tadi tuh. Woi, tidur kau, udah malam kan ya. Udah masuk batu kau kan ya. Kemarin kalau boleh tahu dengan Nandar tuh jadi dialog sama, jadi debat. Enggak, langsung di-kick-nya. Siapa yang langsung di-kick sampean? Ya, sama juga dengan Zulkifli langsung di-report TikTok bukan lawak-lawak. Oh, teloy. Pas itu Nandar. Iya, Om. Iya, Om. Iya, ini ada debat live loh yang siapa si Umar Valen itu jadi narasumber sekarang. Naik kelas ya? Kapan? Di Jogja kalau nggak salah itu. Oh iya, tanggal bulan ini 7 kalau ya. nggak salah. Iya, 7 ya. Tanggal 7. Iya. Bulan. Jadi narasumber si Umar Al-Farisi. Valen. Tahu nggak Bang? Tahu nggak? Pasti nanti bahasnya kekristenan. Nggak ada diulas itu, nggak ada yang berani. Kita paling yang datang itu kan kayak Kristen itu ATD, itu kuliah, terus 2 orang lagi nggak terkenal, ya. Aku nggak tahu. Ya, paling nanti ya paling ini aku paling bisa yakinkan seperti yang terdahulu-dahulu. Cuman bahas kekristenan atau enggak? Enggak 2 arah ya. Enggak 2 arah jadinya. Soalnya apa? Kalau 2 arah, waduh, gawat ini. Pulang tinggal nyawa, tinggal nama nanti. Enggak, yang kaitan tadi aku mau ngomong Nandar itu kan, Lerudi pernah toh kaitan literasi Basilides toh. Ya. Dan saya tak umpan lambung toh, tak kasih literasi itu. Sebetulnya fokus ke situ lah. Buat jadwal jadwal kaitan dengan Nandar lah. Enggak mau dia, takut orang itu sekarang. Gimana lah? Takut mereka, Nandar, Zulkifli, lari semua. Kalau masuk aku di-ban, di-report. Bedah sejarah tapi jangan lapor. Bedah sejarah kan ada teman dialog. Aku tak masuk lah. Tak benda sejarah lah. Itu asik lah, enak lah itu. Nanti itu dia main band. Mereka gini, Om Erik, mereka itu nggak Om dikasih, mereka itu nggak mau kalau diundang ke kita maunya ke sana. Cuman kalau kita ke sana, ya kita harus ganti akun dulu, pakai yang nama yang tidak terkenal, baru dinaikkan. Kalau kayak aku biasa pakai Tom Cruise, ya itu udah mereka nggak mau naikkan aku, Om Erik. Pakai nama. Tapi mereka suka naikkan kalau ada pendetanya. Oh, kalau DKC, namaku DKC, ngawur. Iya, tapi kalau misalkan belum pernah naik ke rumah mereka naikkan. Jadi kalau yang sudah kayak misalnya kenal ada Bang Rudi, terus ada yang siapa yang pendebat Kristen hebat, nggak mau naikkan mereka. Mereka mau naikkan yang unyu-unyu, yang mau bisa dikerjain gitu loh. Aku tuh sudah berkali-kali ya, sampai naik itu 5 akun. Ini ditolak. Begitu tahu aku itu siapa aku, diturunkan lagi. Aku ganti akun lagi. Dinaikkan lagi. Iya kan? Terus kenal suaranya, diturunkan aku lagi. Sampai 5 kali. Bayangkan tuh gitu. Ya podo to Om B. Iya. Kalau aku naik, kalau dia tahu suaraku pasti aku di-kick lah Om. Ya, tapi paling tidak kan begini. Paling tidak kamu pakai soundcard. Kalau bisa pakai soundcard ya. Suaranya itu dirubah kayak suara anak kecil, mereka nggak bakal mengenali. Satu-satunya cara begitu. Kalau ada soundcard loh. Sebentar dulu, ada yang bilang gini, sang debater berani nggak naik ke sahabat Zuma? Kemarin saya naik langsung di-report, langsung mati kutu Zuma langsung kencing-kencing. Coba pakai ini, Bang, Om DKC. Itu pakai soundcard.
Sekarang jadi Poson kan. Nah, itu merubah suara. Suaranya jadi misalkan katakanlah apa suara kayak anak kecil misalnya gitu atau suara apa. Nah, mereka nggak kenali. Terus ganti nama akun. Itu satu-satunya cara. Kalau memang kalau gitu kenal ya? suaranya, kalau kenal suaranya pasti nanti diturunkan lagi. Aku ngalami sudah. Naik kenal suaraku, diturunkan lagi. Aku ganti lagi, naik lagi, diturunkan lagi sampai 5 kali loh, bayangkan. Iya, Ya, soalnya kita- tujuan saya tuh gini loh, Om W sama Le Rudi. Bedah sejarah yang dia sering kutip-kutip. Contoh, Basilides, Arius, itu pena. Terus nanti masuk ke ini ajaran bidah Manikeisme. Itu HP itu. Ungkap di situ. Orang itu kan seperti itu maksudnya. Untuk nyerang kita pakai ajaran bidah itu. Bidah itu. Wah, asik itu. pakai Injil Barnabas. Wah, ora laku, enggak laku, jangan pakai itu, langsung pokoknya aja. Iya, tapi Arius mereka dulu nggak, kita bongkar. Bidah mereka Arius nggak seperti kenal, apa? Pak. Gitu loh, Om. Om Erik, mereka nggak kenal gitu-gituan. Mereka yang pakai itu Basilides. Kemudian Gini, Injil Barnabas. Om. Ya. Kenapa saya menggunakan Arianisme atau Arianisme? Itu nanti kena Om di situ, Om. Kena. Itu awalnya di situ, masuknya ke situ, Om. Jangan ke Injil kutuk-kutuk itu, Injil Barnabas, nggak masuk, jangan. Pukul poknya langsung tes gitu. Ini toh sama nggak kamu dengan ini? Nah itu asik. Oke. Apa Itu. tadi Pak DKC? Apa? Arianis. Oh, putar. Kau ini sok tahu sejarah, tak kasih susu kau nanti. Enggak, tadi dapat ilmu aku dari siapa? Pak AO. Jadi ternyata Habib itu bukan berasal dari orang Arab, dari Antioquia. Iya, rupanya. Habib pertama dari situ. Ya bisa juga ke situ. Ya kalau kita mau masuk bedah sejarah kayak si Manekem Ali kan sok-sokan itu teriak-teriak. Kalau ada, ya mudah-mudahan ada kesempatan waktu bisa ngobrol sama orang-orang itu, asik. Aku langsung masuk ke Arius itu. Arian itu, masuk ajaran Arian. Itu kan asik itu masuk ke situ. Karena itu awalnya di situ itu. Si Pastor Mengong itu. Itu kan Pastor Mengong lah. Romo Mengong itu. Arius itu. Oke, Pak DKC dengan Robin Hood, karena waktu sudah 22.41, kita cukupkan dulu sekian, bisa ya Pak ya? Ya, Oke, terima siap, kasih. bisa. Oke, sampai jumpa kawan-kawan semua juga, sampai jumpa. Dalam semuanya sampai. Ya, berkat dalam. Ya, Oke, selamat malam semua.